Pernah ikut program pelatihan, seminar, atau proyek di sekolah, tapi bingung apakah kegiatan itu benar-benar berhasil? Nah, dalam dunia pendidikan dan manajemen, kita mengenal yang namanya evaluasi program. Tapi ternyata model evaluasinya nggak cuma satu loh, ada berbagai pendekatan, tergantung dari apa yang ingin dievaluasi. Yuk kenalan dengan 5 model evaluasi program yang paling populer. Halo semua, kembali lagi bersama saya Krisna Bayu Fibrianto dengan NIM 1101622089. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah evaluasi program, yaitu model-model evaluasi program. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Mulyadi MPD. Nah, sebelum kita masuk ke model-modelnya, yuk kita pahami dulu apa itu evaluasi program. Secara sederhana, evaluasi program adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuannya. Menurut Wharton and Sanders tahun 1987, evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau arti dari sesuatu. Sedangkan menurut Stolberg tahun 2003, evaluasi adalah proses pengumpulan dan penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, evaluasi bukan sekedar menilai benar atau salah, tapi juga menjadi dasar untuk perbaikan, pengembangan, bahkan penghentian program kalau memang perlu. Setelah paham definisinya, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu model-model evaluasi program. Model pertama adalah goal-oriented model dari Ralph Taylor. Model ini menekankan bahwa evaluasi harus berfokus pada tujuan program. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Taylor menyebut bahwa evaluasi itu pada dasarnya menjawab pertanyaan, apakah tujuan program telah tercapai? Contoh, kalau tujuan program pelatihan adalah meningkatkan keterampilan komunikasi, maka evaluasinya adalah melihat apakah peserta benar-benar mengalami peningkatan. Dan kelebihan dari program tersebut adalah fokus dan terukur, sedangkan kekurangannya tidak mempertimbangkan hal-hal tak terduga yang terjadi di luar tujuan. Yang kedua, berbeda dari Taylor, goal-free model dari Michael Scriven justru mengabaikan tujuan program, fokusnya pada hasil aktual yang muncul, baik itu yang diinginkan maupun tidak. Menurut Scriven, evaluator sebaiknya tidak tahu tujuan program agar bisa mengevaluasinya secara objektif tanpa bias. Contohnya, sebuah program kesehatan ternyata tanpa sengaja meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, itu juga dinilai. Dan kelebihan dari program ini yaitu menemukan dampak dari tersembunyinya tersebut. Sedangkan kekurangannya, evaluasi bisa tidak fokus jika hasil terlalu luas. Yang ketiga, CIPP model. Model ini sangat terkenal dan komprehensif. CIPP merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Stolberg mengatakan bahwa evaluasi seharusnya membantu pengambilan keputusan, bukan sekedar menilai. Contohnya, digunakan untuk mengevaluasi program sekolah mulai dari perencanaan sampai hasil belajar siswa. Kelebihan dari model ini adalah lengkap dan sistematis, sedangkan kekurangannya kompleks dan memerlukan banyak data. Yang keempat, model containance dari Robert Stack berfokus pada deskripsi dan pertimbangan. Stack membagi evaluasi menjadi 2 dimensi. Yang pertama, deskriptif, apa yang direncanakan dan apa yang telah terjadi. Yang kedua itu pertimbangan, baik buruknya proses atau hasil. Stack menyarankan evaluasi tidak hanya kuantitatif, tapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kulturalnya. Kelebihan dari model ini adalah menggambarkan proses secara rinci, dan kekurangannya analisis bisa subjektif dan butuh waktu yang lama. Dan model yang terakhir adalah discrepancy model dari Malcolm Profus. Model ini menilai program dengan membandingkan standar ideal dengan kondisi nyata. Jika ada perbedaan, maka program harus diperbaiki. Menurut Profus, model ini cocok digunakan untuk evaluasi formatif, yaitu saat program masih berjalan. Kelebihannya praktis dan langsung bisa digunakan untuk perbaikan, dan kekurangannya harus punya standar yang jelas sejak awal.
Jadi, kita sudah bahas 5 model evaluasi program. Mulai dari modelnya Tyler yang fokus pada pencapaian tujuan, Scriven fokus pada hasil nyata tanpa bis dan tujuan, Steve Milgram evaluasi menyeluruh dari awal hingga akhir, Stack bandingkan rencana dan kenyataan secara mendalam, dan terakhir model dari Profus fokus pada kesenjangan antar standar dan realitanya. Setiap model punya keunggulan masing-masing dan bisa dipilih tergantung kebutuhan programnya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video presentasi berikutnya.